ka nag-iisa. Di maaaring maghalo ang mundo ng mga Film dibuka dengan memperlihatkan sepasang kekasih yang bernama Gaby dan juga Gabriel. Pada saat itu diceritakan Gaby akan mencoba gaun pengantin yang akan ia gunakan saat menikah nanti dengan Gabriel beberapa minggu ke depan. Lalu kita diajak flashback di mana awal mula perkenalan Gaby dengan Gabriel. Mereka berjumpa pertama kali di lorong bioskop di mana saat itu Gabriel dan rekan-rekannya sedang mengkritik sebuah film yang baru mereka tonton. Gaby yang mendengar pun lantas tak terima karena baginya film yang baru saja ditonton itu cukup menarik. Dari perdebatan tersebut dan sama-sama hobi menonton film, mereka pun berkenalan dan kian hari semakin akrab. Gaby lalu curhat kepada sahabatnya yang bernama Dennis jika ia telah jatuh cinta dengan orang yang baru ia kenal. Dennis yang mendengar hal itu merasa sangat cemburu dikarenakan sebenarnya Dennis sangat mencintai Gaby sejak lama, namun ia tak berani mengutarakannya. Singkat cerita, Gaby dan Gabriel pun mulai sering bepergian untuk tukar pendapat mengenai dunia perfilman. Lalu suatu hari ketika mereka menonton di bioskop karena ada scene adu jigong, Gaby yang canggung lalu SMS Dennis untuk datang guna mencairkan suasana. Namun saat ada scene adu jigong yang kedua kalinya, Gaby pun menjadi kembang kempis dan Gabriel yang peka lalu menyerpisnya. Apesnya di saat bersamaan Dennis yang baru tiba di sana melihat duel itu. Ia pun menjadi sedih dan lalu meninggalkan tempat tersebut. Kemudian setelah pulang dari bioskop, Gaby datang ke apartemen Dennis untuk curhat kebahagiaannya, sekaligus menanyakan mengapa Dennis tak kunjung datang ke bioskop. Dennis pun berkata jika ia tak mau datang karena tak tertarik dengan film itu. Gaby lalu menebak jika Dennis tak datang karena cemburu akan kedekatannya dengan si Gabriel. Seketika Dennis menjadi salah tingkah saat Gaby berucap seperti itu. Hari demi hari Gaby pun sudah berani datang ke tempatnya si Gabriel. Terlihat mereka sangat bahagia sekali hingga terbawa suasana, dan sesudah itu mereka pun lalu mengulek-ulek bersama. Tentunya hal itu membuat Gaby kembali curhat kepada si Dennis jika segel gemboknya telah jebol dan ia sangat bahagia sekali. Namun di satu sisi Dennis sangat kecewa kepada Gaby karena dengan mudahnya memberikan gemboknya untuk orang lain yang baru ia kenal dan belum tentu ia pria baik-baik. Gaby lalu berkata jika ia yakin Gabriel ialah orang yang sangat baik dan tak mungkin akan mengkhianatinya. Lalu pada suatu hari Gaby dan Gabriel kembali menonton ke bioskop. Di sana Gabriel melamar Gaby untuk diajaknya menikah. Tentunya Gaby yang sangat mencintai Gabriel menerima lamaran tersebut. Kemudian Gaby dan Gabriel pun tinggal seatap sembari menunggu hari pernikahan mereka. Hingga sewaktu-waktu mereka pun bertengkar perihal undangan pernikahan. Gabriel yang tak mau mendengar pendapat dari Gaby membuatnya emosi lalu kabur ke tempatnya si Dennis. Gabriel pun berkali-kali menelpon Gaby namun tak digubrisnya. Akibat menyetir dan menelpon hingga membuat konsentrasinya terbagi, Gabriel pun mengalami insiden yang membuatnya meninggoy di tempat. Tentunya kejadian itu membuat Gaby begitu menyesal dan bersedih. Tampak ia terus saja menyalahkan dirinya sendiri dan tak rela kehilangan si Gabriel. Di keesokan paginya, Gaby sangat terkejut dengan apa yang ia lihat di depan matanya. Ketika ia baru bangun tidur, Gaby melihat Gabriel yang sedang menyiapkan sarapan. Awalnya Gaby tak percaya dengan apa yang ia lihat, namun Gabriel meyakinkan Gaby dengan memeluknya hingga membuat Gaby meneteskan air mata. Lalu pada malam harinya Gaby kedatangan teman-teman kantornya termasuk juga si Dennis yang bermaksud untuk menghiburnya. Tentu saja roh Gabriel merasa sangat terganggu. Ia pun mencoba menenangkan Gabriel dan kebetulan Dennis yang melihat Gaby berbicara sendirian lantas memanggilnya agar kembali berkumpul bersama dengan teman-teman yang lainnya. Gabs, may kausap ka ba? Gabriel pun memilih pergi dari apartemen itu dan ia pun lalu mengunjungi keluarganya.
Di sana ia melihat adiknya sedang bertengkar hebat dengan ayahnya. Tentunya Gabriel yang melihat hal itu merasa sangat bersedih. Namun ia tak bisa berbuat apa-apa. Sesudah itu, Gabriel kembali ke apartemennya si Gaby. Terlihat mereka berdua sedikit bertengkar akibat kehadiran Dennis sebelumnya, di mana Gabriel mulai mencurigai kedekatan Dennis dengan kekasihnya itu. Lalu di hari anniversary mereka, Gaby dan Gabriel terlihat sangat bahagia dan mereka pun lantas berfoto bersama. Namun hasilnya hanya Gaby yang terlihat. Dan dari sinilah Gaby mulai merasakan kebahagiaan semu semata selama dengan arwahnya si Gabriel. Lantas pada suatu hari Dennis mengajak Gaby untuk mengobrol. Dan ia pun kini telah memberanikan diri untuk menyatakan cinta kepada Gaby. Perasaan yang telah ia pendam bertahun-tahun terhadap sahabatnya itu. The truth is, Gabs, I love you. Gaby yang mendengar hal itu tentunya sangat terkejut. Ia pun terdiam sejenak dan setelah itu meninggalkan Dennis begitu saja. Lalu pada esok harinya untuk mencairkan suasana canggung kemarin malam, Dennis kembali menemui Gaby dan berbasa-basi sejenak perihal pekerjaan. Dennis lalu mengajak Gaby ke apartemennya untuk membahas pekerjaan tersebut. Namun di sana ia justru menyikat jigong Gaby yang tentunya langsung ditangkis oleh sahabatnya itu. Di sana kembali Dennis meyakinkan Gaby atas perasaannya itu, jika ia mencintai Gaby dengan sepenuh hati, yang tentunya membuat Gaby menjadi kebingungan. Malam harinya Gaby pun menceritakan kepada Gabriel perihal pertemuannya dengan Dennis tadi siang. Gabriel yang cemburu tentunya merasa sangat-sangat emosi. Dan kini ia pun mulai berani menunjukkan tanda-tanda kehadirannya ketika Gaby begitu dekat dengan Dennis di tempat kerjanya. Sikap Gabriel itu pun membuat Gaby menjadi kesal dan ia lalu mengajak Gabriel ke kuburannya yang seakan-akan ingin menyadarkan Gabriel jika ia kini sudah tiada. Gabriel yang belum bisa menerima kenyataan pahit itu lantas pergi dan meninggalkan Gaby begitu saja. Malam harinya Gaby yang merasa galau lantas pergi ke tempatnya si Dennis. Mendengar suara tangisan dari Gaby, ia pun lalu keluar untuk menghampirinya. Melihat kegalauan dari si Gaby, Dennis pun langsung memanfaatkannya dengan mencangkul lahan persawahannya. Esok paginya terlihat mereka berdua begitu bahagia. Dennis pun lalu mengantar Gaby kembali ke apartemennya. Lalu di saat mereka berpelukan, Gabriel pun muncul yang seketika membuat Gaby mengusir Dennis dari apartemennya. Setelah itu terlihat tubuh Gabriel perlahan-lahan mulai menghilang. Ternyata selama ini Gabriel belum bisa ke akhirat akibat Gaby yang belum bisa move on darinya. Namun setelah Gaby membuka hati untuk Dennis dan cintanya mulai pudar untuk Gabriel, perlahan-lahan rohnya pun kini mulai menghilang. Akan tetapi Gaby yang pelin-pelan tak mau kehilangan Gabriel yang membuat rohnya kembali utuh dan membuat mereka pun kembali bersama. Bahkan di kantor pun Gaby mulai tak menghiraukan si Dennis. Namun karena penasaran, Dennis pun menanyakan apa yang terjadi. Di sana Gaby pun menjawab jika ia masih mencintai si Gabriel, sehingga ia belum bisa membuka hati untuk orang lain. Yang tentunya perkataan itu membuat Dennis merasa sangat kecewa. Dan ia pun lalu pergi meninggalkan Gaby begitu saja. Lalu pada malam harinya ketika di jalan mereka kembali bertengkar perihal Dennis yang membuat Gaby tak berkonsentrasi menyetir dan ia mengalami kecelakaan. Untungnya insiden itu tidak sampai membuat Gaby meninggoy. Dan di sana Gabriel akhirnya sadar jika cintanya dengan Gaby tidak akan bisa bersatu dikarenakan mereka kini sudah beda dunia. Apalagi dengan kondisi seperti saat ini, ia tak bisa berbuat apa-apa dan hanya Dennis yang nyata berada di sisi kekasihnya tersebut. Di akhir cerita ketika Gaby telah pulih, di sana Gabriel berkata jika ia ikhlas merelakan Gaby dengan orang lain dan mendapatkan kebahagiaan yang nyata. Sesudah itu perlahan-lahan rohnya dari Gabriel pun memudar di hadapannya si Gaby. Lantas beberapa bulan kemudian nampak Dennis dan Gaby yang mengunjungi kuburan dari si Gabriel untuk mengatakan jika mereka telah menikah dan kini telah mengandung si buah hati.
Dan film ini pun selesai. Gusto ko na matikman yung mga sausage. Yung sausage mo, ano naman? Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pria yang bernama Dev. Ia merupakan pemain basket terkenal yang dikala itu sedang melakukan sesi pemotretan untuk sebuah sponsor. Finally, anong petsa na? Just Marie, apprentice Di ko. sana terlihat Dev sangat tertarik dengan fotografer magang yang bernama Marie. Dan singkat cerita mereka pun akhirnya berpacaran. Sedangkan di tempat yang berbeda kita diperlihatkan dengan seorang wanita yang bernama Lila. Dan ia merupakan penggemar berat dari Dev yang selalu update berita terbaru dari idolanya tersebut. Diceritakan Dev mengalami cedera parah yang mengakibatkannya pensiun dini dan beralih profesi sebagai staf pelatih basket, sekaligus membuka usaha makanan siap saji. Mr. Baller to Mr. Beast. Hingga tak terasa 4 tahun pun telah berlalu, di mana Dev dan Marie kini telah menikah dan sedang mempersiapkan kehadiran si buah hati. Namun kebahagiaan mereka sirna begitu saja dikala dunia mengalami pandemi yang membuat usaha Dev bangkrut dan dipecat sebagai staf pelatih akibat liga basket yang berhenti tanpa kepastian. Dampak dari semua itu membuat Marie menjadi stres dan keguguran akibat permasalahan ekonomi tersebut. Dev lantas menyarankan agar menjual kedua rumah mereka untuk biaya bertahan hidup. Namun Marie menolaknya dikarenakan Dev tidak memberikan solusi yang terbaik sehingga membuat Marie semakin emosi kepadanya. Hindi ko gusto mawala ng trabaho. Hindi ko alam na magsasara pala yung mall. Pero Dave, mag-isip ka! Mahal! Tak berselang lama Dev mendapat orderan makanan dari seseorang dan janjian bertransaksi di keesokan harinya. Ternyata yang memesan makanan tersebut ialah si Lila. Terlihat Dev terpesona pada pandangan pertama hingga membuatnya menjadi sangat salah tingkah. Yung sausage mo. Tama. Di satu sisi Lila yang kini telah dewasa tentu tak menyia-nyiakan kesempatan itu, dan ia pun lantas mengajak Dev untuk makan bersama-sama. Yung mga sausage. Dev pun langsung mengajak Lila ke rumah pribadinya yang lain dan di sana mereka pun saling bercerita tentang kehidupan masing-masing. Di mana Lila bercerita jika ia merupakan selebgram dan berterus terang sudah menjadi penggemar berat Dev sejak sedari kecil. Bahkan mereka pernah dekat, namun di sana Dev berkata jika ia tak ingat sama sekali dikarenakan sudah terlalu lama. Lila juga mengatakan jika ia tahu mengenai istri Dev yang saat ini sedang merintis usaha bunga hias dan sedang bekerja sama dengan bibi sahabatnya yang memiliki kedai kopi. Perbincangan mereka berlangsung cukup lama, disertai minum-minum bersama yang membuat Lila kepanasan dan memberi kode keras kepada Dev untuk mengecasnya. Dev yang kebetulan sudah lama tidak mendapat asupan nutrisi lantas tak menyia-nyiakan kesempatan tersebut, dan sesudah itu mereka pun akhirnya cangkul-mencangkul bersama-sama. Seusai kerja kelompok, secara diam-diam Lila memfoto kedekatan mereka tanpa Dev sadari. Bahkan setiba di rumah, Dev selalu ditelepon oleh Lila yang membuatnya risih dan langsung memblokirnya karena takut aksinya itu ketahuan oleh Marie. Tentunya hal tersebut membuat Lila menjadi emosi dan secara diam-diam mengikuti Dev di keesokan harinya hingga ke tempat kerjanya. Saat bertemu dengan Dev, Lila meluapkan emosinya dikarenakan idolanya itu kabur begitu saja. Dev lalu meminta maaf dan menjelaskan jika ia sudah berkeluarga, serta menganggap itu semua hanyalah cinta satu malam saja. Pasensya na. Pero mahal ko ang asawa ko. Lila yang tak terima diperlakukan seperti itu, ia pun lantas pulang dan langsung curhat di sosial medianya mengenai perilaku dari idolanya tersebut. Siya yung nagkamali. Lalu di keesokan harinya saat Lila datang ke kedai kopi sahabat bibinya itu, ia tak sengaja bertemu dengan Marie. Mereka pun berkenalan dan singkat cerita menjadi teman yang sangat akrab.
Mari lantas menyadari jika video viral yang ia tonton ialah sosial media dari si Lila dan menanyakan apa yang terjadi. Di sana Mari belum tahu jika curhatan itu untuk Dev suaminya sendiri. Lila lalu mengatakan jika itu hanya curhatan biasa kepada seseorang yang menyakitinya. Mendengar hal tersebut membuat Mari menjadi kasihan dan lantas menyemangatinya. Sejak menerima perhatian kecil itu, Lila kini berbelok dan menaruh hati kepada Mari. Sepulang ke rumah, Mari melihat Dev begitu berantakan yang ternyata sedang memakai narkoboy. Mari saat emosi di saat ekonomi yang sedang tak menentu, Dev justru menghamburkan uang dengan membeli barang haram tersebut. Dev pun beralasan jika ia membeli itu untuk menghilangkan stresnya sejenak. Namun Mari tidak terima. Argumen dari Dev yang membuatnya semakin emosi dan lalu pergi meninggalkan Dev begitu saja. Mari pun kembali ke kedai kopi dan mengajak Lila bertemu. Guna menghilangkan stresnya, Mari lantas meminta Lila untuk menjadi model fotonya, di mana hobi yang telah lama ia tinggalkan pasca menikah dahulu. Perlahan-lahan Mari mulai suka kepada Lila. Di sana ia pun bertanya apakah Lila sekarang memiliki pacar atau tidak, sembari memberi kode jika dulu ia merupakan seorang lesbiola. Mendengar hal itu, Lila tanpa berbasa-basi langsung mengecas Mari di tempat tersebut. Esok harinya Mari mengundang Lila untuk datang ke rumahnya. Saat melihat foto Dev, Lila kembali emosi dan mencoba meninggoikannya di sana. Beruntung Mari datang tepat waktu dan menggagalkan aksi Lila tersebut. Lila lantas berterus terang jika dulu ia pernah kerja kelompok bersama dengan Dev. Melihat bukti-bukti yang dibawa oleh Lila membuat Mari menjadi emosi dan langsung mengusirnya seketika. Mari yang sudah lelah dengan perilaku Dev kemudian meninggalkannya dan pergi ke tempat Lila untuk menghilangkan stresnya sejenak, sembari meminta maaf atas perilaku sebelumnya. Sesudah beres kerja kelompok, ia pun kembali pulang ke rumah dan berdebat dengan suaminya. Di sana Mari berkata jika ia sudah tahu semuanya, dan Mari jujur kalau ia juga melakukan hal yang sama untuk membalas dendam. Mendengar hal itu, Dev sangatlah marah dan ketika akan menyemes Mari, untungnya Lila datang tepat waktu. Dev pun meluapkan emosinya kepada Lila dan di saat ia lengah, Mari menyemesnya hingga membuat Dev pingsan seketika. Sesudah Dev sadar, Mari pun berkata jika Lila akan tinggal bersama dengan mereka dan di sana Mari berkata jujur jika ia mencintai mereka berdua. Dev sangat terkejut dan menganggap hal itu adalah perbuatan yang tidak benar. Namun Mari tidak peduli dengan semua ucapan dari suaminya tersebut. Sesudah itu hari demi hari mereka lalui bersama-sama. Dev yang awalnya belum bisa menerima, pelan tapi pasti ia kini mulai terbiasa. Dikarenakan Mari mengajak mereka untuk gotong royong kerja kelompok bersama-sama. Dan film ini pun selesai. Mabait siya. Guwapo. Dahil sa'yo. May LBM kasi ako eh. Ba! Ma! Si Beth po. Hello po. Ano, bakit parang bakit? Berlatar belakang aktivitas belajar di sebuah kelas. Di sana nampak terlihat seorang murid yang bernama Ana diganggu oleh teman-temannya. Lalu dari arah belakang seorang wanita bernama Beth datang menegur teman-teman prianya itu dengan memukul mereka berkali-kali. Diceritakan, Beth merupakan siswi yang baru pindahan ke sekolah tersebut. Dalam percakapannya dengan Ana di dalam toilet itu, Beth mengatakan jika ia seorang anak tunggal yang sering berpindah-pindah sekolah mengikuti orang tuanya yang dinas ke luar negeri. Ia pun hanya sementara di Manila dan sesudah itu akan pindah sekolah lagi sesudah tahun ajaran ini berakhir. Sebagai ucapan terima kasih, Ana lalu mengundang Beth untuk datang ke rumahnya dan ikut merayakan pesta ulang tahun ayahnya. Mendengar hal itu dengan senang hati, Beth lalu mengiyakan ajakan tersebut.
Singkat cerita, pada malam harinya, Anna bercerita kepada orang tuanya jika ia memiliki teman baru yang bernama Beth dan meminta izin kepada mereka untuk mengundang Beth hadir ke acara pesta ulang tahun ayahnya. Mendengar hal tersebut, ayahnya yang bernama Conrado dan ibunya yang bernama Melba sangat senang sekali dan lalu mengizinkan Anna untuk mengundang teman barunya itu. Lalu saat akan beristirahat, Conrado dan Melba kembali membicarakan persiapan pesta ulang tahun tersebut. Namun saat mengecek-ngecek email pekerjaannya, tiba-tiba Conrado dikirim foto yang mantap jiwa oleh seseorang dan dengan cepat ia langsung menutupnya. Melba pun melirik-lirik curiga. Secepat kilat, Conrado yang panik lalu mengalihkan perhatiannya itu dengan merayu Melba untuk mengajaknya mengulek-ulek bersama. Lantas esok harinya saat jam istirahat sehabis meeting dengan pegawai-pegawainya, Conrado dihampiri oleh salah satu dari marketingnya yang bernama Karen. Di sana Karen bertanya apakah bosnya itu sudah menerima email yang ia kirim kemarin malam. Ternyata foto enak-enak yang hampir membuat rumah tangga Conrado gonjang-ganjing itu ialah ulah dari pegawainya sendiri. Conrado pun langsung memarahi Karen agar tidak berbuat hal-hal aneh seperti itu lagi. Karen yang kaget dimarahi bosnya habis-habisan, sontak menangis dan lalu meninggalkan ruangan tersebut. Alkisah main serong ini bermula saat perayaan Karen berhasil mencapai target penjualannya di awal bulan bekerja. Dan dalam suasana euforia minum-minum bersama, di saat itu juga Conrado yang sedang bertengkar dengan istrinya lalu curhat perihal keluarganya kepada Karen. Karen yang mendengar curhatan dari bosnya itu, secara perlahan-lahan ia mulai terbawa suasana dan lalu memberi kebutuhan nutrisi yang dibutuhkan oleh bosnya tersebut. Seusai mengenang hal-hal enak itu, Conrado lalu laporan kepada istrinya jika ia akan lembur bekerja dan pulang larut malam. Namun, karena istrinya yang overthinking akibat terlalu cemburuan, ia lalu memutuskan untuk mendatangi suaminya ke kantor dan menyuruh pembantunya untuk menjaga rumah. Di satu sisi saat istrinya dalam perjalanan ke kantor suaminya, Conrado yang baru selesai membuat kopi dan akan kembali ke ruangannya itu, ia dikagetkan dengan kemunculan Karen yang ternyata belum pulang dari sana. Meski baru dimarahi habis-habisan oleh bosnya itu, Karen mengatakan jika ia tidak bisa move on dari terong saktinya Conrado. Bosnya lalu mewanti-wanti jika kemarin itu hanyalah cinta satu malam dan tidaklah lebih dikarenakan ia sangat mencintai istrinya meski rada posesif. Karen yang tak putus asa lalu menyerang pertahanan sarang bosnya itu dengan formasi 4-3-3 dan berhasil menjinakkan ular piton tuan Conrado yang mulai aktif mengeluarkan bisanya. Beruntungnya pertandingan yang berakhir 1-0 untuk kemenangan Conrado tak diketahui istrinya yang baru saja tiba di tempat kerjanya. Conrado yang panik akan kehadiran Melba yang datang tiba-tiba, lalu seketika membereskan meja kerjanya dan mengajak istrinya itu lekas-lekas pulang ke rumah. Singkat cerita, hari-hari yang ditunggu pun akhirnya telah tiba. Terlihat Conrado sangat bahagia merayakan hari ulang tahunnya yang dihadiri para staf kantor dan kolega kerjanya. Tak berselang lama, Beth pun datang ke pesta itu dan di sana Anna lantas memperkenalkan Beth kepada orang tuanya. Sesudah mengucapkan happy birthday kepada bapaknya Anna, Beth yang duduk di sebelah Conrado tanpa berbasa-basi langsung melancarkan serangannya dengan memencet kepala ular piton yang sedang tertidur itu dengan tatapan penuh terpesona. Conrado yang canggung dengan tingkah teman anaknya itu lalu mengalihkan perhatiannya dengan menyambut tamu yang baru datang dan pergi meninggalkan tempat tersebut. Sekian lama perjuangan Beth akhirnya kini berbuah manis. Beberapa hari sesudah acara pesta itu, kini mereka berdua sudah semakin dekat dan saling mengirim kabar dikala Conrado sedang tidak sibuk dengan pekerjaannya. Bahkan Beth pun dengan berani memamerkan buah pepayanya lewat video call saat di rumah ataupun ketika Beth sedang di sekolahnya, yang membuat ular anaconda Pak Conrado tersebut pilek panas dingin. Pada suatu hari, Beth pun bermimpi buruk tentang masa lalunya yang sangat kelam hingga temannya yang bernama Carla datang membangunkannya.
Carla yang peduli karena Beth sudah lama tak pernah memberi kabar sengaja datang ke kosannya itu. Di sana ia juga tak lupa mengingatkan Beth untuk rutin meminum obat penenangnya. Diceritakan karena masa lalunya yang sangat suram membuat Beth stres dan mengalami sedikit gangguan kejiwaan. Lantas pada suatu malam ketika Conrado masih lemur bekerja, ia mendapatkan pesan kembali dari Beth yang ingin bertemu dengannya. Karena tak ada balasan, Beth lalu mengirim foto dirinya bersama Anna yang sedang berada di rumah mereka. Hal itu pun membuat Conrado menjadi panik dan memutuskan balik pulang ke rumahnya, dikarenakan takut main serongnya ini dibocorkan ke istri dan anaknya itu. Benar saja, sesampai di rumah, Conrado disambut Beth, istri dan serta anaknya. Saat makan malam bersama, dengan sengaja gajah Conrado dielus-elus Beth yang membuatnya gelisah. Ia pun meminta izin istirahat duluan karena beralasan sedang tak enak badan. Saat tengah malam, Conrado pun terbangun dari tidurnya karena kehausan. Lalu, sesudah meminum seteguk air, ia tak sengaja menemukan sebotol obat yang cukup mencurigakan di meja makannya. Namun, tiba-tiba Beth datang ke sana dan mengambil botol obatnya. Conrado tak mengira jika teman anaknya itu bakal menginap di rumahnya. Di sana Conrado meminta Beth untuk mengakhiri hubungan mereka dan tak mengusik keluarganya lagi. Namun Beth tak mau berpisah dan malah balik mengancam Conrado dengan menyebarkan video-video nakal mereka kepada istrinya jika Conrado memutuskan Beth secara sepihak. Mau harus mau, Conrado pun akhirnya mengikuti keinginan dari teman anaknya itu. Lalu pada suatu hari Conrado beralasan kepada istrinya jika ia mendadak akan pergi keluar kota untuk mengurusi sebuah pekerjaan. Ternyata ia malah skidi-skidi papap bareng Beth di sebuah penginapan non-stop 24 jam OAOE di sana. Hingga beberapa hari pun berlalu. Saat Melba dan Conrado selesai beribadah di gereja, ia mendapatkan pesan dari Beth yang meminta segera menemuinya. Dan jika tidak menurutinya, ia akan membocorkan hubungan mereka pada orang lain. Conrado pun bergegas pergi serta beralasan pada istrinya lagi jika ada urusan darurat dengan kliennya dan akan menghubungi istrinya jika urusan tersebut telah selesai. Mendapat ancaman seperti itu membuat Conrado emosi disertai campur aduk perasaan yang sangat-sangat panik. Ia lalu mengendarai mobilnya dengan kecepatan penuh untuk menemui Beth segera di suatu tempat. Sesampainya di sana, Conrado dikejutkan dengan keberadaan wanita lain yang tak ia kenal. Ternyata Beth mengajak Carla dan meminta Conrado bermain bersama-sama dengan mereka berdua. Di sana Beth pun berjanji kepada Conrado jika ini merupakan permainan terakhir mereka. Dan sesudah itu ia akan meninggalkan Conrado serta tak mengganggu kehidupannya lagi untuk selama-lamanya. Singkat cerita, saat OAOE bersama, dengan sengaja Beth memberikan Carla minuman anggur berisikan serbuk pembuat tidur. Lalu ketika Carla mulai tepar secara bersamaan, Conrado pun lantas dijadikan sate oleh Beth teman anaknya itu. Setelah selesai menyate Conrado, Beth kemudian meninggalkan mereka dengan menaruh barang bukti di tangan Carla. Ternyata Conrado dijadikan bahan pelampiasan amarah Beth yang terpendam dari kecil akibat ia sering di smackdown dan diperkaos ayah kandungnya selama ini. Dan film ini pun selesai. May sundo ako eh. Basta, don't ask me na lang kung saan ako nag-aaral. Remember. Film akan berfokus pada seorang wanita yang bernama Jaira. Ia adalah mahasiswi yang memiliki pekerjaan sampingan sebagai kupu-kupu malam.
Saat Jaira sedang bekerja, ia memberitahu peraturan apa-apa saja yang boleh dilakukan oleh tamunya pada malam itu. Tanpa mengeluh sedikit pun, tamunya yang bernama Ronan ini lantas menyetujui semua persyaratan yang diberikan oleh Jaira. At wala akong problema. Bukannya langsung mengulek-ngulek, Ronan malah curhat jika ia baru saja ditinggal pergi oleh pacarnya akibat kecelakaan. Karena wajah Jaira yang mirip dengan si almarhum saat membuka aplikasi ijo-ijo tersebut, maka dari itu ia memesan jasa layanan dari Jaira. Untuk mengenang almarhum kekasihnya, Ronan meminta Jaira untuk menggunakan pakaian sekolah saat mengulek-ngulek bersama, dengan maksud dapat bernostalgia seperti dahulu. Okay, sure. Dan setelah Jaira memakai pakaian sekolah itu, mereka pun akhirnya mengulek-ngulek bersama. Sesudah pertandingan yang berakhir 1-0 untuk kemenangan Jaira, Ronan pun bercerita jika ia sangat beruntung menjadi anggota VIP di aplikasi itu secara instan berkat bantuan dari sepupunya. Dikarenakan hanya tamu yang memiliki akses VIP atau super VIP saja yang bisa bertemu dengan Jaira dalam aplikasi tersebut. Swerte ako. Kehidupan Jaira di siang harinya begitu terbalik. Nampak ia sangat fokus belajar di salah satu universitas khusus wanita jurusan psikologi dan jarang bergaul dengan teman-teman kampusnya. Ha? Wala naman ako ikikwet. Sige, I'll go ahead. Bye. Pada suatu hari Jaira mendapat tamu yang bernama Mr. L. Namun Jaira ini menolak ajakan mengulek-ngulek bersama dikarenakan Mr. L mau mencetak gol tanpa menggunakan helm pengaman. Karena masih ada jam kosong, si Jaira ini lantas mengajak Ronan untuk bertemu. Sesampainya di tempat tujuan, Jaira pun jujur jika ini pertama kalinya ia mengajak tamunya bertemu di luar kamar. What's happening to my boundaries? Di sana Ronan juga mengatakan jika ia masih saja menganggap Jaira ini ialah si Sophie almarhum kekasihnya dahulu. Oleh sebab itulah ia mengajak Jaira untuk bertemu di kafe tersebut. Really? Sweet mo talaga. Malam harinya Ronan ditelepon oleh sepupunya yang bernama Tommy. Si Tommy inilah yang membuat Ronan bisa masuk ke kelas VIP secara instan. Di sana Tommy pun menanyakan kesan-kesan Ronan tentang aplikasi tersebut. Ronan lalu menjawab jika ia sangat senang karena bisa mengobati masa lalunya. Bos Jaira yang bernama Madam yang saat itu bersama Tommy mencoba menawarkan Ronan untuk berkencan dengan orang baru. Tentu saja Ronan menolaknya karena ia sudah paten dengan gocekannya si Jaira. Good night po, madam. Hari demi hari hubungan Ronan dengan Jaira semakin dekat. Nampak mereka saling bertukar pesan, berlanjut telepon-teleponan hingga mengunjungi tempat tinggalnya si Ronan. Lalu ketika di rumah Ronan, Jaira menawarkan diri untuk menjadi Sophie agar mengobati kesedihannya si Ronan. Karena menurut ilmu psikologi yang dipelajari di kampus, bermain peran bisa mengobati luka hati dari seseorang. Oleh sebab itu, Jaira siap membantu Ronan dengan berperan menjadi Sophie. Psychology. Pada suatu hari, bos Jaira menghubunginya dan menanyakan kepada Jaira kenapa hanya mau menemui Ronan saja. Bahkan ia mendapat aduan dari Mr. L jika pertemuannya dibatal secara sepihak. Jaira langsung membela diri dengan mengatakan saat ia bertemu dengan Ronan, tamunya itu selalu meminta perpanjangan waktu sehingga ia tidak dapat menerima tamu lainnya. Sedangkan untuk kasus Mr. L, ia tidak mau meladeninya karena tamu itu tak mau menggunakan helm pengaman saat mengulek-ngulek bersama. Ia yang biasa protektif dan tertutup masalah urusan pribadi terhadap tamu-tamunya, kini mengizinkan Ronan lebih mendalam memasuki kehidupannya. Itu dikarenakan hubungan Jaira yang semakin dekat dengan Ronan yang tanpa ragu lagi, Jaira lantas mengajak Ronan untuk datang ke kosannya. Di sana, Jaira dibuat terkejut ketika Ronan menyatakan cintanya. Ia juga belakangan ini sudah move on dan tak menganggap Jaira ini sebagai si Sophie. I love you, Jaira. Jaira ternyata juga memiliki perasaan terhadap Ronan dan dalam percakapan itu, Ronan berjanji akan full menggunakan jasa Jaira hingga kontrak Jaira dengan si Madam ini berakhir. Lalu ketika sedang tidur, Jaira ditelepon oleh si Madam kembali. Di sana Madam mengatakan jika besok Jaira harus meladeni tamu super VIP. Namun Jaira di sana berdalih dan mengatakan telah ada janji dengan si Ronan. Mendengar hal itu membuat Madam menjadi emosi. Ia meminta Jaira untuk memangkas waktu pertemuannya dengan si Ronan dan mengutamakan tamu super VIP-nya.
Lantas saat bertemu dengan Ronan, Jaira benar-benar mempersingkat waktu pertemuan mereka dengan alasan kurang enak badan. Tentu saja itu ia lakukan agar bisa memenuhi perintah dari madamnya. Lalu saat Ronan mengantar Jaira pulang, di saat itu juga Jaira langsung dijemput oleh mobil lainnya. Ronan yang tahu lantas menemui Jaira sepulang bertugas. Ia tampak kecewa dengan Jaira karena telah berbohong dan pergi dengan orang lain. Di sana Jaira langsung klarifikasi meluruskan apa yang sebenarnya terjadi. Jaira mengaku jika ia dipaksa oleh bosnya agar bertemu dengan tamu yang super penting. Dengan sedikit lapang dada, Ronan lantas memaklumi apa yang dilakukan oleh Jaira. Pinapatawad na kita. Kawawa ka naman. Lanjut cerita, tanpa disadari oleh Jaira, ia sedang dimata-matai oleh dua orang teman kampusnya karena mereka penasaran dengan kegiatan Jaira sepulang kuliah. Ternyata salah seorang teman kampus Jaira itu ialah anak dari Mr. L, tamu Jaira tempo hari. Ano pangalan ng classmate niyo ulit? Jaira. Mr. L lalu menelpon Jaira pada malam harinya dan mengatakan jika ia akan menyebarkan foto-foto Jaira yang ia dapati di aplikasi tersebut untuk ia kirim ke keluarga Jaira yang berada di kampung. Mendengar hal itu membuat Jaira menyetujui ajakan Mr. L untuk mengulek-ulek bersama dengannya. Namun saat beraksi, perlakuan Mr. L terhadap Jaira begitu kasar sehingga membuat Jaira tak kuat berjalan dan dibantu ketika mengantarnya pulang. Apesnya, di sana Ronan melihat Jaira yang dituntut oleh Mr. L ke dalam kosannya. Ronan pun menjadi galau yang membuat ibundanya meminta Tommy untuk menghiburnya. Singkat cerita, Jaira pun akhirnya curhat kepada madam tentang Mr. L yang selalu saja memaksanya untuk mengulek-ngulek bersama. Tentu saja madam akan membantu permasalahan dari anak buahnya tersebut. Di sana madam mengatakan akan menjadwalkan pertemuan mereka bertiga agar masalah ini lekas selesai. Madam, di ko na alam gagawin ko. Di hari berikutnya, tiba-tiba Tommy dan Ronan kembali mendapati berita tentang meninggoinya seseorang di televisi. Tampak wajah Jaira yang terpampang dalam CCTV itu. Jaira yang menjadi tersangka lalu pergi ke sebuah tempat terpencil. Di sana ia menelpon Ronan agar mau menemuinya di tempat tersebut. Sesampainya Ronan di sana, Jaira berkata jika ia telah ditipu oleh si madam. Karena setelah melakukan pertemuan dengan Mr. L, ia malah ditinggal berduaan dalam kondisi Mr. L yang sudah meninggoy. Namun nyatanya madam sendiri juga telah meninggoy di tempat yang berbeda. Dengan tingkah yang aneh dan kasar, Ronan mengajak Jaira pergi dari tempat itu. Dan ternyata pelaku tersebut tak lain tak bukan ialah Ronan itu sendiri. Di sana baru terungkap jika Ronan memiliki kepribadian ganda, di mana pribadi satunya yang bernama Conan ini ialah yang membuat anak buah madam dan lainnya meninggoy, serta ia jugalah yang ternyata mendorong Sophie hingga terjatuh dan innalillahi. Itu ialah cara Ronan menunjukkan cinta kepada kekasihnya, serta cara Ronan memperlakukan orang jika tak menuruti kemauannya. Lalu Ronan alias Conan ini pun akhirnya meninggoy akibat didor oleh suaminya si madam. Dan tak lama kemudian polisi pun datang untuk mengamankan keduanya. Dan film ini pun selesai. Felix. Ganito pala sa motel, no? Yan ang girlfriend mo. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pria yang bernama Felix. Saat yang lainnya fokus belajar, ia malah dengan asiknya menggambar sebuah anime mantap jiwa dan hingga tak terasa karyanya itu ketahuan oleh dosen yang membuat ia pun akhirnya dihukum di depan kelas. Felix ini memiliki teman seperjuangan yang bernama Lino dan juga Garfield. Mereka bertiga ini tergolong cupu dan masih ting-ting di antara rekan-rekan sebayanya. Tak berselang lama, pacar Felix yang bernama Kathy pun datang menghampiri mereka.
Felix dan Katy ini sudah berpacaran cukup lama, namun mereka sama sekali belum pernah mengulek-ngulek bersama. Pada hari ulang tahunnya minggu depan, Katy meminta hadiah pada Felix untuk mencetak gol ke gawangnya. Felix dengan sedikit ragu mengiyakan ajakan tersebut. Lalu saat pulang kuliah, temannya Laino memberikan sebuah teknik baru cocol-mencocol dengan menggunakan kulit lumpia. Mendapat pengetahuan baru itu, Felix ingin sekali mencobanya. Namun sebelum itu, ia mampir dulu ke regang kaset untuk membeli film sebagai bahan eksperimennya. Sesampainya di rumah, ia langsung mengambil lumpia yang masih fresh itu dan memasukkan terong bengkoknya. Sedang asik-asiknya olahraga, tiba-tiba bibinya pulang ke rumah dan memberi info jika esok akan ada seorang yang akan datang ke rumah mereka. Tamu yang datang tersebut ialah anak dari teman ibunya dan nantinya akan menginap beberapa bulan di rumah itu juga. Sesudah percakapan itu selesai, bibi Felix yang merasa lapar langsung mengambil lumpia yang ada di atas meja dan langsung memakannya. Bibi Felix yang sangat senang dengan lumpia itu lalu berkata jika mayonesnya cukup berlimpah dan juga sangat-sangat gurih yang membuat Felix menjadi canggung di hadapan bibinya tersebut. Esok harinya terlihat Felix yang sedang berjalan menuju ke kampusnya. Di tengah perjalanan itu matanya terfokus pada seorang wanita yang baru saja turun dari angkutan umum. Wanita tersebut bernama Katy. Lalu tiba-tiba seorang pria datang mencuri handphone milik Katy. Melihat hal tersebut, Felix langsung bergegas mengejar pencuri itu. Namun apesnya, ia yang bermaksud menolong malah tak sengaja merobek pakaian dari Katy, sehingga membuat pencuri itu bisa kabur begitu saja. Setelah kejadian tersebut, Felix dengan terburu-buru bergegas menuju kampusnya. Dan untung saja ia belum terlambat. Tak berselang lama, salah satu dosen pengajar datang memberikan informasi jika dosen mata pelajaran mereka saat ini tak bisa hadir karena mengalami kecelakaan. Maka dari itu untuk mengisi kekosongan kelas, mereka akan diajar oleh dosen paruh waktu, yang ternyata dosen tersebut ialah Katy yang Felix jumpai sebelumnya di jalan. Hal itu pun membuat mereka terkejut, terutamanya Felix yang sangat canggung pasca merobek pakaian dosennya itu. Lanjut cerita pada malam harinya, ketika Felix bersiap-siap untuk makan malam bersama dengan bibinya, tak diduga Felix dikejutkan oleh Katy yang datang ke rumahnya. Di mana ternyata Katy merupakan anak dari teman ibunya yang akan tinggal sementara dengannya di sana. Saat Katy tahu jika ia akan tinggal sementara dengan mahasiswanya sendiri, ia lalu membuat perjanjian dengan Felix jika mereka harus berpura-pura tak saling mengenali ketika nanti berada di kampus. Karena Katy tak mau mahasiswa yang lainnya menceritakan hal-hal yang aneh antara mereka berdua. Singkat cerita, tibalah hari ulang tahun pacarnya Felix. Mereka kemudian pergi ke sebuah hotel dengan bermaksud untuk mengulek-ngulek bersama. Akan tetapi ketika mereka sedang mengulek-ngulek, tiba-tiba Felix menyebut nama Katy yang membuat pacarnya itu emosi dan lalu memutuskan Felix. Lalu pulanglah Felix ke rumahnya. Di sana terlihat Katy meminta tolong untuk menemaninya pergi ke suatu tempat. Ternyata Katy sedang memata-matai dan menangkap basah pacarnya yang sedang main serong dengan wanita lain. Hal itu pun membuat Katy menangis dan merasa sangat-sangat bersedih. Akibat dari peristiwa tersebut, Katy yang masih terbawa emosi lantas melampiaskan kepada mahasiswanya saat sedang mengajar. Felix yang melihat Katy dalam keadaan stres lalu mencoba menghiburnya dengan mengatakan agar Katy jujur dengan perasaannya kepada sang Arjunanya yang main serong di belakangnya. Katy kemudian menelpon pacarnya tersebut dan langsung mengeluarkan unek-uneknya, serta tak lupa juga saat itu ia langsung memutuskan hubungan dengan pacarnya tersebut. Sesudah lega melampiaskan emosi dan juga memutuskan pacarnya itu, Katy seketika kembali ceria dan bersemangat membuka lembaran baru dengan menjalani hari-harinya penuh sukacita. Lalu ketika Katy dan Felix sedang makan bersama, tiba-tiba teman Felix datang ke sana dan menangkap basah mereka berdua yang sedang suap-suapan.
Harus mau Felix lalu menjelaskan kepada teman-temannya itu keadaan yang sebenarnya. Dan agar Garfield serta Lino mau tutup mulut, Katie lalu mengajak mereka pergi bersenang-senang ke sebuah bar pada malam itu juga. Nah, mulai dari sinilah hubungan Felix dan Katie semakin dekat dan bermekaran, yang membuat Felix semakin baper serta sangat-sangat bahagia. Hingga di suatu hari ketika Felix baru saja tiba di kampus, ia melihat Katie yang diusir dari tempat itu. Lalu ketika Felix simpang ke pasar, pedagang langganannya itu lantas memanggilnya dengan memberi info jika ada video terbaru yang baru saja keluar. Ketika Felix melihat video yang baru itu, ia dikagetkan dengan wajah Katie yang terpampang di video tersebut. Ternyata video 3GP ini sengaja disebarluaskan oleh mantan kekasih Katie yang tak terima diputuskan secara sepihak. Felix yang lumayan lama melihat video itu membuat perasaannya menjadi campur aduk. Emosinya kian memuncak hingga secara refleks membanting VCD milik pedagang langganannya tersebut. Sesudah itu, seketika Katie menghilang dari kehidupannya si Felix. Hingga suatu malam, Katie tiba-tiba muncul untuk berpamitan dengan si Felix. Terlihat Felix pun sangat bersedih dikarenakan Katie akan meninggalkan dirinya. Di sana ia mengatakan jika ingin ikut bersamanya kemanapun Katie akan pergi. Hal itu membuat hati Katie pun menjadi tersentuh. Ia lalu memberikan kado perpisahan yang sangat spesial untuk Felix dengan membuka gawangnya lebar-lebar untuk Felix mencetak gol di gawangnya tersebut. Beberapa tahun pun berlalu, Felix kini telah bekerja sebagai seorang kreator komik dan telah memiliki pasangan serta kehidupan yang baru. Namun meskipun telah berpisah selama beberapa tahun, Felix masih saja terus mencari keberadaan dari Katie, wanita yang pertama kali mendapatkan segel rudal nuklirnya tersebut. Lalu di akhir film ini terlihat Felix yang kembali datang ke kampusnya. Ia lalu pergi ke atap gedung di mana tempat ia dan juga Katie dulu sering menghabiskan waktu bersama-sama. Tak berselang lama tiba-tiba Katie muncul dari arah belakang Felix dan berjalan menghampirinya secara perlahan-lahan. Terlihat Felix sangat bahagia di sana ketika melihat kedatangan Katie yang selama ini ia nanti-nantikan. Dan film ini pun selesai. Hirap kasi sa tatay mo, hanggang ngayon wala pa rin tiwala sa akin. A luxury resort. I think our... Pleased to meet you. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pria bernama Ram. Ia merupakan seorang pebisnis yang bergerak di bidang supplier furniture di berbagai hotel, villa maupun resort bintang 5. Pada suatu hari, Ram mendapatkan mega proyek untuk menyuplai barang ke sebuah resort baru yang dimiliki oleh seorang pria kaya bernama Fernando. Ternyata Fernando dulunya pernah kenal dan menjadi teman bisnis bapaknya Ram. Namun di tengah perjalanan ia ditipu oleh bapaknya Ram dan langsung menyudahi kerjasama di antara mereka. Mendengar hal itu, Ram lalu meyakinkan kliennya jika ia berbeda dengan bapaknya dan bekerja secara profesional. Saat makan malam keluarga, Ram yang tinggal di rumah mertuanya menceritakan jika ia baru saja mendapat proyek besar dari seorang konglomerat. Di sana terlihat ibu mertua serta istri Ram yang bernama Carmine begitu bangga kepadanya. Namun berbeda dengan sang ayah mertua, ia malah menyepelekan pekerjaan Ram dengan mengungkit Ram yang masih menumpang tinggal di sana dan belum memiliki rumah sendiri. Ram yang tak terima lalu curhat kepada istrinya perihal omongan di meja makan sebelumnya. Carmine pun mencoba memberi pengertian jika seperti itulah cara ayahnya mensupport serta menunjukkan kasih sayang kepadanya. Agar Ram tidak stres lagi, Carmine pun lalu membuka gawangnya lebar-lebar dan mengajak Ram untuk mengulek-ngulek bersama. Esok harinya saat Ram survei lokasi ke resort miliknya Fernando, hampir saja ia ditabrak jet ski yang dipakai oleh seorang wanita yang bernama Kara.
Untungnya ia sempat banting setir hingga membuat sempaknya melayang, yang membuat situasi menjadi canggung di antara mereka berdua. Di tempat yang berbeda, Carmen yang peduli terhadap Ram lalu mencoba membujuk ayahnya agar bersikap lembut terhadap suaminya. Ia berkata jika Ram saat ini sedang berusaha untuk menjadi menantu idaman seperti yang ayahnya harapkan. Saat Ram mengunjungi kantor Fernando untuk presentasi, tanpa sengaja ia berjumpa kembali dengan Kara di sana. Ternyata Kara ialah anak dari sang pemilik resort tersebut. Di sana Kara memberi Ram kiat-kiat khusus agar presentasinya lancar di hadapan sang ayah beserta timnya nanti. Di saat Ram disudutkan berbagai keraguan oleh pegawai ayahnya, namun di sana Kara sebagai tangan kanan ayahnya justru membela Ram sepenuhnya agar Ram memenangkan tender dan kerjasama di antara mereka lekas terlaksanakan. Pasca meeting itu selesai, Ram lalu diajak makan siang bersama oleh Kara. Di sana Kara meyakinkan Ram jika ayahnya pasti menerima Ram sebagai mitra kerjanya dan tak perlu khawatir berlebihan. Di sana Ram pun tak henti-hentinya mengucapkan terima kasih kepada Kara. Tentunya ucapan Kara ini ada maksud tertentu, di mana sejatinya ia telah tertarik kepada Ram saat insiden pertama kali bertemu. Saking asiknya mengobrol, Ram sampai lupa jika ia ada acara keluarga, dan bahkan telepon dari Carmine pun tak diperdulikannya. Tentunya Ram menjadi telat untuk hadir di acara anniversary pernikahan kakek dan neneknya si Carmine. Di sana terlihat Carmine begitu cemberut saat menyambut kedatangan dari suaminya. Ini terjadi akibat Carmine trauma dengan tingkah ayahnya yang doyan main serong dan takut jika Ram diam-diam melakukannya juga. Kebetulan saat di pesta itu, ayah Carmine terlihat manja ke seorang wanita yang membuat ibundanya menjadi sangat emosi. Ibu Carmine pun lalu mengingatkan anaknya agar selalu mengawasi Ram agar tak mengalami hal yang sama seperti dirinya. Lalu saat bekerja, Ram kembali diajak survei lapangan oleh Kara demi melihat lebih banyak detail setiap sudut resort milik ayahnya tersebut. Ram pun tak sanggup menolak ajakan itu karena ia merasa sangat berhutang budi kepada Kara. Bukannya bekerja, mereka malah menghabiskan waktu bersenang-senang di sana. Ram yang kini merasa ada gelagat aneh dari Kara, ia pun lalu to the point dan mengatakan kepada Kara jika ia sudah memiliki seorang istri. Bukannya kaget, Kara justru tak peduli akan statusnya Ram. Asal Ram mau mencolok-colok kue donatnya menjadi TTM-an pun tak masalah bagi Kara. Mendengar hal itu, Ram begitu sangat senang dan langsung membongkar gudang perabotan milik Kara pada saat itu juga. Lalu saat melihat wajah Carmen setiba di rumah, Ram nampak menyesal dengan apa yang ia lakukan sebelumnya. Ram pun lalu curhat kepada sahabatnya tentang apa yang telah terjadi antara ia dengan Kara. Sahabatnya pun lalu menyarankan agar Ram untuk menyudahi hal tersebut, karena menurutnya ke depan nanti kehidupan Ram akan hancur dengan hadirnya orang ketiga. Di rapat berikutnya, Ram mendapatkan pujian dari Fernando atas pekerjaan yang ia lakukan. Hal itu membuat Ram merasa sangat berhutang budi kepada Kara, karena atas bantuan dari Kara lah proyek tersebut dapat berjalan dengan sangat lancar. Bahkan saran dari sahabatnya untuk menjaga jarak kepada Kara pun tak dihiraukannya, dan Ram justru lebih banyak menghabiskan waktu bersama dengan Kara dibanding dengan Carmen istrinya sendiri. Tanpa sepengetahuan dari Ram, Carmen beserta adiknya datang ke kantor untuk memberi kejutan. Sayangnya Ram pada saat itu tak ada di tempat, bahkan pegawainya sendiri pun tak tahu atasannya itu pergi kemana. Carmen yang tak sengaja membuka buku harian milik Ram menemui pesan jika nanti malam suaminya akan ada dinner di sebuah restoran. Untungnya saat dinner Kara izin untuk pergi ke toilet. Di saat bersamaan Carmen pun datang menghampiri Ram di sana. Ram lalu beralasan jika ia sedang dinner dengan rekan kerjanya dan lupa untuk memberitahu Carmen sebelumnya. Ibarat hoki seumur hidup telah terpakai. Kara yang mengetahui istri sah dari Ram hadir di sana, ia pun memilih untuk menjauh dari tempat tersebut. Kara kemudian mengajak pemuda random di sana untuk menjadi teman jalannya dengan maksud agar ia bisa berkenalan dengan Carmen dan lebih dekat dengan mereka. Dengan canggung akhirnya Ram memperkenalkan Kara sebagai anak mitra kerjanya kepada Carmine.
Lalu saat curhat kepada sahabatnya, Kara mengatakan jika ia kini perlahan ada rasa terhadap Ram dan ingin merebutnya dari Carmen. Tentu saja sahabat Kara menentang hal itu karena menurutnya tingkah Kara menjadi pelakor akan merusak nama besar keluarganya nanti. Kara yang tak peduli lalu mulai beraksi dengan menghubungi ponsel Ram saat tengah malam. Kebetulan Ram saat itu telah tertidur. Ponselnya pun diangkat oleh Carmen. Di sana ia hanya bisa terdiam hingga meneteskan air mata di saat Kara menyatakan rindu dengan ulekan dari Ram selama ini. Keesokan harinya Carmen langsung mengadu kepada ibundanya tentang Ram yang diam-diam telah main serong di belakangnya. Dengan emosi yang membara, ibunya lalu menyuruh Carmen agar tak gentar melawan Kara yang berani-beraninya masuk ke kehidupan anaknya tersebut. Lalu saat pulang bekerja, Carmen yang langsung mengajak Ram untuk mencolok-colok stop kontaknya ditolak dengan alasan lelah dengan aktivitas seharian bekerja. Carmen yang emosi lalu mengatakan pasti itu semua ulah dari Kara. Mendengar hal itu, Ram tetap stay cool dan berakting jika Kara hanyalah mitra bisnis. Dan menurutnya Carmen terlalu overthinking dan terlalu cemburuan. Esok harinya saat berbelanja di sebuah mall, tanpa sengaja Carmen dan Kara berpapasan. Bahkan mereka sempat saling memperebutkan sebuah tas yang berada di sana. Situasi semakin memanas dan berlanjut di sebuah tempat makan. Di sana Carmen mengatakan tak selayaknya Kara mengganggu hubungan orang yang sudah berumah tangga. Namun prinsip Kara sangat berbeda. Ia yang open-minded beranggapan jika itu hal yang lumrah di saat ini, dikala pasangan jenuh dan mencari selingan tanpa adanya sebuah keterikatan. Setibanya Ram di rumah, ia dikagetkan dengan penampakan Kara yang sudah berada di sana. Mereka pun makan malam bersama-sama diselingi sindiran-sindiran Carmen yang menyinggung orang ketiga. Sedangkan Ram hanya bisa berdiam diri saja di sana. Ram yang sudah tak tahan karena terus dipojokkan dan selalu dibanding-bandingkan dengan ayah Carmen yang suka main serong, membuat Ram emosi hingga membuat mereka akhirnya bertengkar hebat saat itu juga. Sesudah itu, Ram yang sudah sadar jika apa yang dilakukan salah selama ini lalu menemui Kara untuk menyudahi hubungan di antara mereka. Kara yang sebenarnya cinta, namun terhalang gengsi, akhirnya menerima keputusan sepihak yang dilakukan oleh Ram di sana. Sesampai di rumah, Ram lanjut meminta maaf kepada Carmen atas apa yang ia perbuat. Carmen yang tak tega menjadi luluh dan memaafkan semua kesalahan dari Ram dan langsung mengajaknya untuk mengulek-ngulek bersama. Di saat bersamaan dengan sengaja Carmen mengangkat telepon dari Kara agar Kara mendengar suara kungkak-kungkek mereka yang membuat Kara sangat-sangat emosi. Kara pun semakin dibakar api cemburu dikala Carmen dan Ram yang berlibur di resort miliknya. Kara yang tak terima lalu melampiaskan kekesalannya itu dengan merusak properti milik Ram yang ada di sana. Bahkan konflik yang terjadi antara Ram dan Kara merembet pada kerjasama yang dilakukan dengan bapaknya. Di sana Fernando dengan sepihak membatalkan perjanjian mitra kerjanya yang membuat bisnis furniture milik Ram menjadi bangkrut. Kara yang belum bisa move on dari Ram berupaya untuk terus mengejarnya. Ram yang tak mau lagi terkena masalah dengan Kara lalu memutuskan untuk memacu mobilnya dengan kecepatan tinggi. Sialnya, dalam perjalanan Ram mengalami insiden saat dikejar oleh Kara. Ia pun lantas dilarikan ke rumah sakit dan saat akan melakukan operasi, pihak rumah sakit membutuhkan persetujuan dari pihak keluarga untuk melakukan proses tersebut. Kara pun langsung menghubungi Carmen agar lekas datang ke rumah sakit. Di sana, Kara nampak terpukul dan merasa bersalah atas kejadian yang menimpa Ram di jalan sebelumnya. Di ruang ibadah rumah sakit, Kara menemui Carmen yang sedang berdoa. Dengan penuh penyesalan, Kara meminta maaf atas segala perbuatannya yang ia lakukan pada Carmen selama ini. Ia juga menitip pesan permintaan maaf kepada Ram dan berjanji tak akan mengganggu kehidupan mereka nanti. Sesudah operasi berhasil, terlihat Ram yang sangat bahagia karena melihat Carmen dengan sabarnya menunggunya di sana. Lalu, ketika Kara hendak pergi ke Amerika, ia didatangi oleh Ram yang ingin mengucapkan salam perpisahan. Dan mereka pun sepakat untuk melupakan semua yang terjadi dan hidup dengan kehidupannya masing-masing.
Beberapa tahun pun berlalu, terlihat Ram dan Carmen yang kini telah memiliki momongan. Tanpa sengaja mereka bertemu kembali dengan Kara di sebuah pameran. Mereka pun saling bertegur sapa serta berteman baik kembali. Dan film ini pun selesai. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang gadis bernama Eva yang kini mengadu nasib di perantauan. Eva baru saja datang dari desanya dan diterima bekerja sebagai pembantu di rumah seorang model terkenal di kota Manila. Saat membersihkan halaman depan rumah, Eva yang masih polos sangat terkejut melihat rekan-rekan sesama pembantu banyak yang dimarahi saat bekerja. Salah satunya adalah si Lauro yang bekerja tepat di depan rumah majikannya itu. Lauro yang senyum-senyum dengan Eva langsung diomeli oleh bosnya tersebut dikarenakan kerja tidak becus dan doyan lirik-lirik pembantu di rumah tetangga. Lalu di tempat yang berbeda, kita diperlihatkan dengan seorang wanita bernama Victoria yang sedang melakukan sesi pemotretan dengan rekan-rekannya yang bernama Caroline dan juga Andrew. Saat sedang cekrek-cekrek foto di sana, Victoria yang tak kuat digesek-gesek oleh Andrew langsung meminta izin untuk ke toilet sebentar. Tak diduga, Andrew juga mengikutinya dari belakang dan langsung mengulek-ngulek hutan mangrove-nya dengan kecepatan penuh. Tak disangka, tak dinyana, salah satu staf tukang foto datang ke toilet untuk menyuruh Victoria lekas-lekas kembali ke tempat pemotretannya. Dikarenakan cuaca yang sudah mulai mendung dan takutnya tidak mendapatkan pencahayaan yang bagus saat pemotretan nantinya. Sehingga mau harus mau, acara penggarapan sawah Andrew pun akhirnya tertunda. Singkat cerita, pada malam harinya, Victoria yang baru saja pulang bekerja lantas mengajak Andrew untuk mampir ke rumahnya dahulu. Saat Eva menawari makan malam kepada majikannya itu, mereka tergesa-gesa langsung ke lantai 2 dan mengatakan masih kenyang dan belum begitu lapar. Eva yang penasaran dengan suara kelontang-kelonteng dari atas, diam-diam langsung mengikutinya dari belakang dan menguping kegiatan mereka. Ternyata bosnya itu sedang melanjutkan sesi cangkul-mencangkul yang tertunda saat sesi pemotretan sebelumnya. Lalu pada keesokan harinya, Andrew yang sudah terbangun dari tidurnya lantas berpamitan dengan si Eva. Di sana Eva menawarkan sarapan untuk Andrew tapi ia menolaknya dikarenakan Andrew masih merasa kenyang. Eva lalu mengantar kepergian Andrew hingga ke depan rumah. Di sana Andrew bertanya mengapa di usia muda ia tidak melanjutkan sekolahnya saja. Eva lalu bercerita jika ia dari keluarga tidak mampu dan terpaksa putus sekolah demi membayar hutang-hutang orang tuanya dan membantu biaya pendidikan dari adik-adiknya. Andrew yang merasa kasihan lalu menyemangati Eva dan sesudah itu ia pamit untuk pergi pulang ke rumahnya. Sesudah itu, Eva kembali ke dalam rumah dikarenakan Victoria memanggilnya. Di sana, Eva terkejut dikarenakan melihat majikannya itu tanpa memakai selai benang pun sehingga membuat ia merasa sangat malu. Dikarenakan ini pertama kalinya ia melihat bola-bola squishy yang gundal-gandul milik orang lain. Hal itu pun membuat Eva penasaran dan langsung mengintip Victoria kembali saat membersihkan diri. Malam harinya Lauro yang melihat barang baru di sana lantas segera merapat menemui Eva untuk berkenalan. Eva kemudian menyambut baik niatan dari Lauro tanpa ada rasa curiga sedikit pun. Mereka lantas bergosip di sana dan Lauro bercerita jika suara klontang-klonteng Victoria kemarin malam sampai terdengar ke kamarnya hingga membuatnya senam 5 jari. Belum selesai bercerita, si Lauro ini dipanggil lagi oleh majikannya itu sehingga gibah mereka pun akhirnya terhenti. Keesokan harinya Victoria berkata ingin pergi keluar sebentar dan menyuruh Eva untuk membersihkan kamarnya yang masih berantakan. Lalu sesaat majikannya telah pergi, Eva yang melihat penjual sayur keliling di dekat sana lantas membeli sayur terong dan kebutuhan dapur lainnya sembari berkenalan singkat dengan pembantu-pembantu yang juga sedang berbelanja di sana.
Sesaat kembali bekerja, Eva tanpa sengaja menemukan bungkusan sarung rudal bersihkan jelly drink yang berserakan di kamar majikannya itu. Lantas ketika sedang bersih-bersih, Eva yang penasaran diam-diam mengambil satu bungkus sarung itu dan langsung bergegas pergi. Hingga pada malam harinya, tiba-tiba Eva terbangun karena ada orang yang memanggilnya. Ternyata yang memanggilnya ialah si Lauro yang kembali datang ke sana, dikarenakan saat itu majikannya sedang tidak ada di rumah. Mereka pun berbincang-bincang sembari menikmati indahnya langit pada malam itu. Dan saat Eva lengah, hal itu dimanfaatkan oleh Lauro untuk jalan-jalan di hutan Amazon milik si Eva yang masih ting-ting itu. Sesaat Eva menikmatinya, namun ia lalu tersadar dan segera mengusir Lauro dari tempatnya tersebut. Ia tak menyangka jika Lauro ini ternyata seorang striker yang sangat berbahaya, sehingga Eva harus waspada dan ekstra keras untuk menjaga gawangnya dari si Lauro. Namun saat kembali ke kamarnya, bukannya langsung tidur, Eva malah mengingat perbuatan si Lauro tadi. Si Eva ternyata sangat suka dan ingin lebih dari itu, namun malu-malu dan takut melakukannya. Akhirnya berbekal sayur yang dibeli sebelumnya dan sarung yang ia dapat dari Victoria, Eva tanpa berbasa-basi lalu mengulek-ngulek sambil mengingat wajah si Lauro. Esok paginya Eva langsung memasak terong yang dipakai mengulek kemarin malam untuk sarapannya. Lalu tak berselang lama Victoria memanggilnya untuk dibuatkan sarapan. Tak diduga ia mendapati sang majikannya itu sedang cocol-mencocol dengan Carlena. Saat Eva keluar, mereka langsung melanjutkan les biola yang membuat suara terdengar sangat keras hingga membuat Eva penasaran. Singkat cerita, pada siang harinya Lauro kembali datang menemui Eva untuk meminta maaf atas kejadian kemarin malam. Dikarenakan majikannya masih ada di rumah, Eva lalu menyuruh Lauro untuk pergi terlebih dahulu dan datang pada malam harinya saja. Dan tepat pada malam harinya, Lauro datang kembali untuk menemui Eva. Mereka pun kini sudah tidak bertengkar lagi. Justru si Eva ini semakin nyaman dengan perlakuan dari si Lauro. Esok paginya saat sedang sarapan, terlihat Victoria yang semakin sering melirik-lirik si Eva. Sesudah itu ia mengatakan akan keluar jalan-jalan dan berpesan tidak akan pulang pada malam itu, sehingga tidak perlu dibuatkan makan malam dan tak usah menunggunya pulang ke rumah. Kesempatan itu digunakan oleh Lauro untuk kembali datang ke sana. Karena merasa nyaman dan kondisi yang memungkinkan, akhirnya Lauro berhasil mencetak gol ke gawangnya si Eva. Namun setelah pertandingan itu selesai, Eva merasa sangat menyesal. Ia takut kedepannya nanti mendapat masalah akibat hal tersebut. Keesokan paginya saat bersih-bersih di kamar majikannya itu, Eva mencoba tidur di kasurnya Victoria dan membayangkan sedang les biola di sana. Lalu saat bersih-bersih di toilet majikannya itu, tak berselang lama Victoria kembali pulang ke rumahnya dan tak menyangka ia melihat Eva di sana. Bukannya emosi, ia lantas memberikan Eva sebuah pakaian sehingga membuat Eva semakin lebih menantang. Melihat hal itu, tak diduga Victoria langsung memperkaos meskipun hanya terjadi benturan-benturan bola bekel di sana. Namun cukup membuat Victoria merasa sangat senang. Sesudah di-unboxing oleh majikannya tersebut, Eva langsung menyuruh Lauro untuk datang pada malam itu juga agar mencangkul lahan basahnya. Di sana terlihat Eva yang sangat berbeda dan terlihat lebih galak dan bersemangat. Malamnya pun akhirnya tiba. Lauro tanpa berbasa-basi langsung saja meluncur ke kamarnya si Eva dan tanpa rasa takut meski saat itu Victoria masih ada di rumah tersebut. Di sana Eva mengatakan jika ia sangat mencintai Lauro. Selain itu ia juga meminta pada Lauro agar memakai hati saat mencangkul, bukan mau enaknya saja. Mereka pun akhirnya kembali skidi-skidi papap dengan suara yang sangat keras hingga si Victoria ini mendengar dan menguping di luar kamar. Anehnya bukannya marah, ia justru tak mau mengganggu ritual keramat dari pembantunya tersebut. Keesokan harinya Victoria memanggil Eva ke kamarnya, bukannya menyuruh bersih-bersih atau menyiapkan makanan. Namun di sana Victoria malah mengajak Eva untuk les biola dan kini Eva mau untuk melakukannya.
Sesudah itu, malam harinya, again and again Lauro kembali datang ke tempatnya si Eva untuk main sepak bola. Ternyata di sana Victoria telah menunggu mereka berdua dari tadi. Victoria langsung saja les biola di depannya Lauro dan ia disuruh ikut join memainkan bass betotnya di sana. Namun Lauro tidak menyukai kegiatan tersebut dan ingin 1 lawan 1 dengan si Eva, dan tidak mau si Eva les biola lagi dengan majikannya itu dikarenakan ia kini benar-benar sangat mencintai Eva. Victoria yang mendengar omongan Lauro langsung emosi dan tertawa mengetahui Eva yang mencintai lelaki yang seperti itu. Eva lalu menghentikan kegiatan les biolanya dan lalu mengejar Lauro. Ia merasa bersalah dengan Lauro dan mengatakan jika ia sangat mencintainya. Melihat ketulusan cinta dari dua orang itu membuat Victoria kini sadar dan lebih menghargai asistennya dan menganggapnya sebagai seorang sahabat. Ia juga merestui hubungan Eva dengan Lauro sehingga mereka tanpa perlu sembunyi-sembunyi lagi untuk merajut kisah cintanya tersebut. Dan film ini pun selesai. I think it looks fantastic. It's a little bit modern, right? Labo, no? Film dibuka dengan memperlihatkan sebuah keluarga kecil yang sedang sarapan bersama. Sang suami bernama Immanuel dan istrinya yang bernama Audrey. Mereka berdua memiliki seorang anak perempuan yang bernama Jenny. Di sini Audrey meminta izin kepada keluarganya untuk memulai bisnis baru di bidang kulineran. Dikarenakan hal ini yang ia cita-citakan sejak dahulu untuk memiliki usaha kue buatannya sendiri. Let's go. Later tayo. Akibat dari kesibukan barunya itu, Audrey tak bisa menemani suaminya untuk pergi ke sebuah undangan pameran seni. Lalu scene berlanjut memperlihatkan sepasang suami istri yang baru saja datang ke pameran tersebut. Sang suami bernama Yuri, sedangkan istrinya bernama Casey. Di sini Yuri terlihat sangat menikmati kunjungannya di pameran itu. Sedangkan Casey yang tak begitu paham soal seni, ia memutuskan untuk jalan-jalan di sekitaran sana. Penampilan cantik dan menarik dari Casey di malam tersebut ternyata sangat menyita perhatian dari Immanuel yang sedang sendirian. Eman pun memberanikan diri mendekati Casey. Akan tetapi tak lama kemudian Yuri pun memanggil istrinya, yang menyebabkan Eman tak berhasil berkenalan dengannya. Scene berlanjut terlihat Eman yang sudah berada di rumahnya. Di sini terlihat Eman yang sebenarnya menyesal karena telah mengizinkan Audrey untuk berbisnis kuliner tersebut, di mana hal itu membuat waktu Audrey untuk keluarganya menjadi tak ada. Esok harinya ketika Eman akan berangkat bekerja, ia pun terlihat emosi dikarenakan Audrey hanya memberikannya sarapan dengan sepotong kue cupcake. Padahal sebelum-sebelumnya di meja makan mereka selalu tersedia makanan-makanan enak yang disukai Immanuel. Sementara itu terlihat Jenny yang sedang berada di sekolahnya. Di sini Jenny terkenal dengan wanita yang sangat cuek dan susah untuk didekati. Akan tetapi pada saat itu seorang pria yang bernama Gabe datang mendekatinya dan mencoba mengajaknya jalan. Namun dikarenakan Jenny yang merupakan siswi yang berprestasi, ia lalu mengajak Gabe untuk membahas teori-teori ilmu matematika dan fisika. Hal itu pun malah membuat Gabe menjadi pusing ekstra panas dingin. Scene pun berganti terlihat Yuri yang sedang ditelepon oleh istrinya, di mana ternyata hari itu ialah hari anniversary pernikahan Yuri dan Casey. Yuri yang lupa dengan hari bersejarahnya itu lantas meminta maaf karena tidak bisa merayakannya dengan alasan meeting kerja di luar kota. Namun ternyata hari itu Yuri malah menghabiskan waktunya dengan seorang pria guna membahas teori-teori lubang matahari di suatu tempat. Malamnya Casey yang berminat memberi kejutan kepada suaminya pergi menemuinya di sebuah hotel. Akan tetapi ia dikagetkan dengan Yuri yang ternyata sedang bermain pedang-pedangan dengan seorang pria. Casey pun menjadi sadar jika selama ini suaminya ialah pecinta terong bengkok. Akibat dari kejadian itu membuat Casey tak betah lagi untuk tinggal bersama dengan Yuri. Dan ia pun akhirnya memutuskan untuk pergi dari rumah tersebut.
Scene lalu berlanjut, terlihat Immanuel yang sedang berada di sebuah villa di pinggir pantai. Saat itu ia sedang berlibur untuk menenangkan dirinya dari suasana rumah yang tak hangat lagi. Namun ternyata secara kebetulan Casey juga berada di villa tersebut. Mereka berdua pun saling menyapa dan kini Eman akhirnya bisa berkenalan langsung dengan Casey di sana. Lalu ketika kapal Casey mogok di tengah laut, hal itu pun menjadi kesempatan Eman untuk unjuk gigi dan mendapatkan perhatian dari Casey. Dengan mudah Eman mampu memperbaiki kapal itu dan mengemudikannya kembali ke tepi pantai. Sesampainya di tempat mereka, Eman yang sudah tak sabar ingin mendribble bakpo Casey langsung tancap gas mengajak Casey untuk masuk ke tempatnya. Casey yang setuju langsung menurutinya dan mereka pun langsung mengulek-ngulek bersama. Dari sinilah hubungan backstreet mereka berdua lantas dimulai, di mana Eman sebenarnya ingin menjalani hubungan sesaat dengan Casey, akan tetapi rasa cinta dan sukanya kepada Casey sangat besar membuatnya tak ingin lepas dan pengen nempel terus bersama-sama. Saat Eman telah sampai di rumah, perasaan Eman menjadi campur aduk karena merasa bersalah terhadap keluarganya. Namun di sisi lain ia tak bisa menutupi rasa rindunya juga kepada Casey. Begitu pula dengan Casey yang begitu rindu kepada Eman hingga menghubungi Eman dan mengajaknya bertemu. Kebetulan Eman yang sedang bertengkar dengan Audrey membuatnya lantas mau menerima ajakan dari Casey. Mereka berdua pun akhirnya bertemu di sebuah hotel. Jenny yang merasa ayahnya sudah jarang pulang ke rumah berinisiatif untuk menemui ayahnya di tempat kerjanya. Akan tetapi ketika di kantor ia mendapatkan informasi kalau ayahnya sekarang sedang meeting mengurus proyek di sebuah hotel dengan seorang wanita. Karena penasaran lalu Jenny pun bergegas pergi menyusul ayahnya. Setelah sampai ia dikagetkan dengan ayahnya yang sedang bermesraan dengan seorang wanita. Lalu ketika Jenny ingin pergi menegur ayahnya, Gap yang sedang bersamanya lantas berusaha untuk menenangkannya agar tidak terjadi kericuhan di tempat tersebut. Saat di rumah, Jenny hanya bisa menatap benci ke ayahnya yang baru saja berbaikan dengan ibunya. Di tempat yang berbeda, terlihat Yuria sedang berusaha untuk rujuk dengan Casey. Akan tetapi Casey menolaknya dan mengatakan jika ia sudah mendapatkan pria lain di luar sana. Singkat cerita, perubahan sikap Eman memancing rasa penasaran dari istrinya. Audrey lalu mengikuti suaminya dan menangkap basah Eman yang sedang berduaan dengan Casey di sebuah restoran. Dengan rasa tenang, Audrey mengatakan untuk menyelesaikan masalah mereka di rumah saja. Namun saat di rumah, Eman hanya diam saja ketika Audrey menanyakan alasannya berselingkuh. Beberapa hari setelah kejadian tersebut, Audrey pun mempersilahkan Eman untuk tetap bersama Casey. Akan tetapi, Eman juga harus menyediakan waktu untuk Jenny, anak mereka satu-satunya itu. Eman lalu menemui Casey dan menceritakan hal tersebut. Ia juga mengatakan bahwa ia tak akan meninggalkan Casey dan membagi waktu secara adil antara ia dan keluarganya. Di suatu malam, Yuri tiba-tiba datang menemui mereka. Di sini Yuri marah terhadap Eman karena telah merebut istrinya. Namun, karena Eman tahu jika Yuri rada lekong pecinta terong, ia lantas pergi dan tak merespon amarah dari Yuri. Eman lalu berakting di depan anaknya agar terlihat rukun dengan istrinya. Akan tetapi di sisi lain, Casey selalu saja cemburu ketika tahu Eman baru saja datang dari rumah Audrey. Dan ia menuntut agar Eman mengutamakan dirinya. Esok harinya, Jenny yang tak tahan melihat akting kedua orang tuanya. Ia pun mengatakan agar ibunya berhenti menggunakan dirinya sebagai alasan agar ayahnya mau pulang ke rumah. Jenny pun tak tahan dan akhirnya kabur meninggalkan rumahnya itu. Audrey yang merasa panik karena Jenny keluar tak memberi kabar, lalu mendatangi kediaman Casey untuk mengajak Eman mencari anak mereka. Namun karena omongan Casey yang tak sopan membuat mereka berdua pun terlibat adu mulut, hingga Audrey memutuskan untuk pergi dari rumah itu. Tanpa diduga, Jenny kembali dengan sendirinya ke rumah. Ia pun mengatakan bahwa ia sudah ikhlas dengan ayahnya yang mengingkari janjinya untuk setia kepada keluarga. Saat di kantor, terlihat Eman yang sedang stres gundah gulana. Temannya pun datang dan mempertanyakan keputusannya untuk hidup bersama Casey. Karena menurutnya, jika Eman berbahagia hidup dengan Casey, keadaannya sekarang tak mungkin kacau seperti saat ini.
Sementara itu, Audrey yang sudah berpisah dengan Eman kini sudah bisa berfokus dengan menjalankan bisnis kulinernya itu. Di mana dalam waktu singkat Audrey berhasil membuka toko kue pertamanya. Lalu singkat cerita, Eman yang sudah sadar dengan kesalahan yang dibuatnya selama ini lantas meminta maaf kepada Casey karena ia ingin kembali berkumpul dengan keluarganya. Casey pun hanya bisa menangis mendengar keputusan dari Eman. Lalu mereka berdua pun akhirnya memutuskan untuk berpisah dan menjalani hidup masing-masing. Eman lalu menelpon Audrey dan mengatakan jika akan kembali lagi ke rumahnya. Audrey pun setuju, namun dengan syarat Eman tak boleh lagi membahas tentang Casey di hadapannya. Setelah sampai di depan rumahnya, terlihat Casey yang sedang menunggu Eman untuk mengucapkan salam perpisahan. Akan tetapi, tiba-tiba sebuah mobil datang dan menculik mereka berdua. Yang ternyata dalang dari balik kejadian itu ialah Yuri. Di sini, Casey terus memohon kepada Yuri untuk menghentikan perbuatannya. Akan tetapi Yuri yang sudah terbakar api cemburu terus memukul Eman hingga ia tewas. Sedangkan Audrey yang sedang gelisah menunggu kedatangan Eman di rumahnya mendapatkan sebuah telepon untuk datang ke rumah sakit. Audrey dan Jenny pun tak bisa menahan tangisannya saat melihat Eman yang sudah almarhum. Di akhir film ini terlihat Casey yang datang mengunjungi Yuri di penjara. Di sini Casey menjelaskan malam itu ialah malam perpisahan mereka berdua, di mana Eman memutuskan kembali ke keluarganya sedangkan dirinya berniat untuk rujuk kembali dengan Yuri. Mendengar hal itu, Yuri pun menjadi sangat menyesal. Lalu setelah itu Casey kemudian pergi menemui Audrey di toko kuenya untuk meminta maaf. Yang membuat mereka berdua pun kini sudah berdamai dan saling memaafkan satu dengan yang lainnya. Dan film ini pun selesai. Sir. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita yang bernama Ellie. Di mana saat itu Ellie bekerja sebagai marketing di sebuah showroom mobil dan Jack sebagai customernya. Di sana Ellie dibuat kesal oleh perilaku Jack yang terlalu banyak bertanya. Namun akhirnya ia sama sekali tak membeli mobil tersebut. Hingga pada malam harinya ketika akan pulang bekerja, Ellie sedang curhat kepada temannya yang bernama Mira tak disangka didatangi oleh Jack kembali. Makabawi sa palpakong first impression sa kanya. Di sana, Jack pun meminta maaf atas kesan pertamanya tadi siang. Sebagai tanda permintaan maaf, Jack pun menawarkan tumpangan untuk mengantar Ellie pulang ke rumah. Namun Ellie menolaknya dan kejar-kejaran di antara mereka pun terjadi hingga Ellie tak sengaja menjatuhkan kartu ATM-nya. Di dalam busway, Jack berkata ia tak akan mengganggu Ellie lagi asalkan ketika telah sampai di rumah Ellie mengabari dirinya. Jack yang baru balik dari Amerika sedikit was-was melihat seorang wanita pulang bekerja pada larut malam. Perhatian Jack ini cukup membuat Ellie menaruh rasa kepadanya. Semenjak itu, hubungan intens di antara mereka berlanjut dengan seringnya Jack dan Ellie hangout bersama-sama. Mereka kini saling terbuka perihal kehidupan masing-masing, di mana diketahui jika mereka berdua ini terlahir dari keluarga broken home. Ellie yang semenjak kecil dibesarkan oleh neneknya akibat orang tuanya telah meninggal. Sedangkan Jack merupakan hasil dari hubungan terlarang antara dua insan yang masing-masing sudah berkeluarga. Akibat hal itu, Jack pun akhirnya dibesarkan oleh ibu beserta neneknya dan sama sekali tak mengetahui penampakan dari ayah kandungnya. Berlatar belakang akan hal tersebut membuat mereka semakin dekat dan kini berpacaran. Jack yang menyukai otomotif lalu menunjukkan motor kesayangannya. Dengan menaiki motor itu mereka berjalan-jalan ke tempat yang sangat indah, seperti ke puncak, menikmati makanan tradisional, bermain surfing di tepi pantai dan diakhiri di sebuah villa dengan mengulek-ngulek bersama.
Jack yang sudah serius dengan Ellie lalu mengajak pacarnya itu ke pesta ulang tahun neneknya. Di sana, Ellie tak sengaja melihat foto keluarga Jack yang membuatnya sangat terkejut. Ketika Ellie akan kabur, di saat bersamaan ibunda Jack menghampirinya. Betapa kagetnya ibunda Jack melihat kehadiran Ellie di rumahnya. Ternyata Ellie merupakan mantan dari almarhum kakak tirinya si Jack yang telah meninggal 2 tahun yang lalu akibat kecelakaan mobil. Ibunda Jack yang tak terima dengan kepergian anaknya itu selalu menyalahkan Ellie sebagai biang dari kecelakaan tersebut. Jack yang mengetahui hal itu lalu menemui Ellie di rumahnya. Di sana Ellie pun bercerita jika kakak Jack merupakan cinta pertamanya. Namun karena suatu hal mereka pun putus dan semenjak itu tak mengetahui kabar masing-masing. Di sana Ellie juga berkata jika sekarang yang ia cintai hanyalah Jack dan ia sudah melupakan masa lalunya. Akan tetapi Jack masih tak terima dengan kenyataan pahit tersebut. Namun ia tetap berupaya menjadi pria yang terbaik untuk Ellie dengan melakukan hal-hal yang sangat romantis agar Ellie benar-benar 100% mencintainya dengan sepenuh hati. Di satu sisi, ibunda Jack mengajak Ellie untuk bertemu. Di sana ia mengungkit-ungkit masa lalu Ellie dan menyuruhnya untuk menjauh dari kehidupan anaknya. Dengan berlinang air mata, Ellie berupaya keras meyakinkan ibunda Jack jika ia tulus mencintai anaknya dan ia sama sekali tak ada hubungannya dengan kematian kakak tiri dari si Jack. Setelah mengeluarkan isi hatinya, Ellie yang tak kuasa diberi omongan pedas dari ibunya Jack lalu memutuskan untuk pergi dari tempat tersebut. Jack yang mengetahui jika ibundanya terlalu ikut campur di antara mereka lalu memutuskan pergi dan tinggal bersama dengan Ellie. Mereka pun sepakat untuk pindah ke kota dan menetap di sebuah apartemen. Sekalian di sana Jack juga membuka usaha showroom motor bersama rekan-rekannya. Ketika sedang beberes-beres barangan pindahan, tak sengaja Jack menemukan foto-foto lawas Ellie dengan kakak tirinya yang membuat Jack termakan api cemburu. Dan saat akan mengurus dokumen pekerjaannya, Jack yang laptopnya sedang rusak lalu meminjam laptop miliknya si Ellie. Tak sengaja di sana ia menemukan video lawas 19 detik Ellie dengan kakak tirinya yang tentunya membuat Jack panas dingin dan juga sakit hati. Akibat hal tersebut, ketika sedang grand opening usaha motornya atau ketika sedang di apartemen, Jack selalu terbayang-bayang video 19 detik Ellie dengan abangnya. Hingga suatu hari ketika Ellie sedang bekerja, Jack yang telah cemburu buta lalu memarahinya di depan customer. Jake, anong ginagawa mo dito? Ellie yang sudah tak tahan dengan tingkah laku dari Jack lalu memintanya untuk menenangkan diri. Sekuat apapun ia berusaha menunjukkan rasa cintanya. Jika Jack tidak bisa berdamai dengan masa lalu dari Ellie selamanya, pertengkaran ini tak akan pernah berakhir. Mendengar hal tersebut, Jack hanya bisa terdiam tanpa kata dan lalu meninggalkan Ellie begitu saja. Ellie kemudian curhat kepada temannya perihal perilaku dari Jack selama ini. Mira lalu mencoba menenangkan Ellie dengan mengajaknya minum-minum bersama. Sedangkan di tempat yang berbeda, Jack pun menenangkan dirinya dengan minum-minum di tepi pantai. Tak berselang lama, dua wanita menghampirinya untuk diajak berfoto. Siapa sangka foto itu memperparah kerengangan di antara mereka. Mira yang melihat foto Jack di Facebook lalu melaporkannya kepada Ellie. Melihat hal tersebut, Ellie semakin muak dengan kelakuan dari Jack dan saat mereka bertemu, di sana Ellie meminta untuk rehat sejenak dari hubungan yang rumit ini. Mendengar hal itu, tanpa pikir panjang Jack lalu meninggalkan Ellie dan pergi ke rumah ibunya. Di sana ia merasakan jika hanya ibunya lah yang tulus mencintai Jack selama ini. Ia pun memutuskan pergi ke Amerika dengan ibunya dan menjual showroom motor yang baru ia buka beberapa bulan kemarin, yang membuat Ellie serasa diputus secara selama 2 tahun berpisah. Ia setia menunggu kepulangan dari Jack, ditemani Mira yang selalu mendampingi kesendirian dari Ellie. Jack kini menyesal akan perbuatannya yang dahulu dan lekas-lekas untuk menemui Ellie kembali.
Tak sengaja di tengah perjalanan dan di persimpangan lampu merah, Jack melihat Ellie menaiki motornya yang biasa mereka pakai dahulu. Semenjak toko motor itu dijual, Ellie lah yang membeli dan merawat motor kesayangan dari si Jack ini. Di tengah-tengah jalan arus mudik yang sedang macet, Jack mengungkapkan permintaan maafnya dan meminta Ellie untuk kembali kepadanya. Ellie yang sudah lama menanti-nanti momen tersebut tak kuasa meneteskan air mata dan mengiyakan ajakan itu untuk kembali dengan kekasihnya. Dan film ini pun selesai. Tubig lang ako. Parang di na ba? Kailan yung sasabihin? Bukas? Teka, mamaya. Ano nakakaingit sa mga ka, no? Reggie, anong nagawa mo dito? Kain muna tayo. Kaya mo pumasok. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pria yang bernama Bogi, dan ia saat ini bekerja sebagai security di sebuah pabrik di kota Manila. Saat sedang bertugas, Bogi ditelepon oleh pacarnya yang bernama Monica. Di sana, pacarnya mengatakan jika hari itu ia sedang tidak enak badan, sehingga tak bisa menemani Bogi video callan saat bekerja dan ingin beristirahat di kosannya. Sesudah pergantian shift jaga dengan rekan kerjanya, Bogi yang perhatian ini berencana menjenguk Monica di kosannya. Namun sebelum itu ia pulang terlebih dahulu guna berganti pakaian dan membawakan Monica buah-buahan. Sedangkan di tempat yang berbeda terlihat dua orang wanita di mana mereka ini ialah teman indokosan bareng Monica yang pada saat itu mengajak seorang pria berkunjung guna menawari mereka pekerjaan. Pria tersebut bernama Raji. Raji merupakan anak dari keluarga ormas yang cukup berpengaruh di kota tersebut, di mana ia akan menawari Monica beserta teman-temannya sebuah pekerjaan dengan gaji yang super besar. Monica yang yatim piatu dan kini hanya bisa bekerja di spa dengan gaji pas-pasan begitu senang mendengarnya. Ia berharap dengan gaji barunya itu ia bisa mencukupi biaya hidup adik-adiknya yang saat ini dititipkan di bibinya. Mereka pun merayakannya dengan minum-minum bersama. Dan di saat bersamaan, Monica mendapat telepon dari atasannya yang emosi karena hari itu ia tidak masuk bekerja serta tak memberi kabar sebelumnya. Raji yang melihat peluang emas tersebut lalu ingin mencetak gol pada saat itu juga. Awalnya Monica menolak, namun demi mendapatkan pekerjaan baru itu, ia pun akhirnya membiarkan Raji mencetak gol di gawangnya tersebut. Di saat pertandingan itu sedang berlangsung, Bogi yang baru saja tiba di sana tanpa sengaja menonton dari arah jendela yang membuat Bogi meneteskan air mata bercampur rasa sakit hati. Ia yang sudah emosi dan hilang akal sehatnya lalu melukai Raji dengan memukulnya hingga tak sadarkan diri. Melihat Raji yang terkapar, Bogi pun langsung kabur melarikan diri dan bergegas pulang pergi ke rumahnya. Di sana ia pun curhat kepada ibunya tentang kejadian tersebut. Ibundanya yang takut jika anaknya nanti terkena masalah yang besar dan masuk ke penjara. Ia pun lalu bergegas mengajak Bogi untuk datang menemui pamannya guna meminta pertolongan, di mana pamannya sendiri merupakan seorang bos mafia yang kebetulan juga memiliki jabatan di kepolisian. Ketika pamannya yang bernama Marlon ini tahu inti permasalahan dari Bogi, ia pun bergegas langsung mengajak keponakannya itu pergi untuk tinggal sementara waktu di rumah anak buahnya yang bernama TJ. Setelah menceritakan semuanya kepada TJ dan mengizinkan Bogi tinggal di sana, Marlon pun bergegas mencari informasi melalui anak buahnya mengenai siapa saja korban, para saksi serta pembuat laporan akibat ulah dari keponakannya di kantor polisi tersebut. Marlon pun lalu menyuruh TJ untuk memeriksa keadaan Raji di rumah sakit, dan terlihat Raji masih sekarat di sana serta belum menyadarkan diri. Ayahnya Raji sangat emosi sekali. Meskipun telah membuat laporan ke pihak kepolisian, ia yang tak sabar lalu menyuruh seluruh anak buahnya untuk mencari tahu siapa pelakunya yang berani melukai Raji, anak kesayangannya.
Sesudah mendapatkan laporan, pihak kepolisian langsung bergerak dengan memulai melakukan penyelidikan dengan memanggil dan menginterogasi para saksi saat terjadi pemukulan tersebut. Kebetulan kedua teman Monica saat itu telah tertidur karena kebanyakan minum, sehingga mereka pun tak begitu tahu tentang peristiwa itu. Mau harus mau, Monica akhirnya jujur dan mengatakan jika pelaku yang melukai Raji ialah Bogi, kekasihnya sendiri. Ayah Raji yang tahu jika Bogi lah yang membuat anak tercintanya sekarat, ia pun langsung memutuskan kakak Raji serta anak buahnya agar bergegas memburu Bogi dengan terlebih dahulu mendatangi kosannya Monica untuk mencari tahu di mana alamat tinggal Bogi Alcantara. Setelah tiba di tempat tinggal Bogi, kakak Raji itu pun berpura-pura berbelanja di sana agar ia bisa berkomunikasi dengan ibundanya Bogi. Dan di sanalah kakak Raji pun mengancam serta titip salam agar Bogi mau bertanggung jawab atas apa yang ia perbuat. Di satu sisi Monica yang gelisah karena terseret ke dalam masalah besar ini dan merasa hidupnya terancam. Ia pun meluapkan kekesalannya kepada kedua orang temannya karena mereka berdualah biang dari awal permasalahan tersebut karena membawa Raji datang ke kosan mereka. Mengetahui pelaporan dari keluarga Raji sudah berlangsung ke tahap penyidikan, Marlon pun menganjurkan agar Bogi datang menemui Monica untuk membujuknya dan mencabut semua pernyataan yang telah ia katakan kepada pihak kepolisian. Dengan begitu, tanpa kuatnya barang bukti serta saksi, kemungkinan Bogi di penjara pun sangat kecil dan ia akan bebas dari segala tuntutan. Namun sayangnya Monica menolak permintaan dari Bogi yang membuat mereka menjadi bertengkar hebat di sana. Marlon yang tahu akan hal itu terpaksa menyuruh TJ datang ke kosannya Monica dan menghabisi serta melenyapkannya agar tak menjadi saksi kunci di persidangan nanti. Bogi yang mendapat kabar dari pamannya mengenai niat TJ yang akan datang ke kosan Monica, ia pun lantas bergegas berlari kembali untuk menyelamatkan wanita yang ia sayangi tersebut. Akan tetapi itu semua sudah terlambat karena Monica kini telah inanilahi akibat luka tembak yang dilakukan oleh TJ. Bogi yang tak terima lalu menyerang TJ dan melumpuhkannya. Sesudah berhasil mengalahkan TJ, Bogi yang masih di kosan itu berusaha menyadarkan Monica. Akan tetapi tiba-tiba dari arah belakang Abang Raji datang dan langsung membawa Bogi ke suatu tempat untuk membalas dendam adiknya itu dengan menyiksa Bogi bertubi-tubi hingga berujung innalillahi. Di akhir film ini, Raji yang telah siuman dan keadaannya mulai membaik lantas diperbolehkan pulang ke rumahnya. Marlon yang tak terima dengan kepergian dari keponakannya tersebut lalu mengejar mobil keluarga Raji dan mencegatnya di tengah jalan. Ia pun beserta anak buahnya lalu menghujam peluru ke arah mobil tersebut yang membuat Raji beserta keluarganya kini pergi untuk selama-lamanya. Dan film ini pun selesai. Nika Ramos, tinatanggap mo mang maging asawa si Bob. Iharap ko siya kay Lord.